Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Sailor. Terima kasih sudah menunggu channel kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Terima kasih. Episode 60, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jiangling dan yang lainnya menyaksikan Qi Jiu berjalan ke bar bersama yang lainnya. Ini adalah salah satu bos bawah tanah di kota Sangjiang. Kekuatan dan modal di baliknya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Seluruh orang Liu Kai ketakutan, dan mulutnya gemetar dan berkata, tidak mungkin, kita harus pergi dengan cepat, jika Jiu Ye menangkap kita, kita pasti akan mati. Liu Kai panik, dia beruntung telah melihat Jiu Ye pamer sebelumnya. Hao Lin, yang pernah mengganggu situasi di kota Sangjiang, berlutut dan berbicara di depan Jiu Ye. Hari itu, saat melihat adegan ini, Liu Kai berkata dalam hati, jangan main-main dengan Jiu Ye. Terlalu kuat. Selain itu, metodenya sangat ganas. Lin Hao, yang berada di pasar tinju hitam bawah tanah dan tidak memiliki hasil dalam 100 pertandingan, menolak untuk melawan pukulan palsu karena dia tidak mendengarkan perkataan Jiu Ye. Pada akhirnya, dia dipotong dan dilempar ke jalan. Bos besar seperti itu hanyalah kemauan yang tak tertahankan. Wang Qi juga membiru karena ketakutan, dan tergagap dengan kedua saudari itu, Jiangling, ayo pergi, tidak ada yang baik untuk dilihat, itu adalah sepupumu, yang ingin memprovokasi Dige. Sekarang tidak apa-apa, Jiu Ye di sini, dia pasti sudah berakhir. Ya, Jiangling, ayo cepat pergi, kalau tidak itu akan membakar tubuhmu, apakah kamu benar-benar ingin kembali? Jika Dige tertangkap, kita semua akan ikut membayar kembali. Jiangling, jika kamu tidak pergi, kami akan pergi. Beberapa orang terkadang membujuk dan terkadang mengancam. Jiangling juga sangat terjerat. Bukankah terlalu bagus meninggalkan William seperti ini? Dengan kata lain, William datang karena dia yang panggil. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana dia akan menjelaskan kepada sepupunya? Tidak, jika sesuatu terjadi pada William, kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab kita. Jika kamu takut, kalian pergi dulu, aku harus tinggal. Jiangling berkata dengan sungguh-sungguh. Apa benar-benar peduli dengan omelan William? Tidak, dia hanya khawatir sesuatu terjadi pada William, yang akan melukai dirinya sendiri. Jadi, dia ingin tetap memastikan. Jika tidak berhasil, panggil saja polisi. Lihat kembali ke bar. Berdiri di depan mata semua orang, William memiliki ekspresi tenang, dan berkata, saudaraku, benar, uang akan segera dikirimkan. Jadi mengambil tisu, menyeka darah dari lehernya, dan mendengus brengsek. Kamu yang pertama berani melakukan sesuatu dengan saya seperti ini. Setelah itu, kedua pria itu langsung melompat dan menekan William di sofa. Silakan, bagaimana rencanamu untuk mengatasinya? Jiadi tersenyum dingin. Tambahan 100.000, biaya pengobatan, kata William dengan tenang. Jiadi tersenyum dan melihat sekeliling, saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa jika kamu menambahkan 100.000, itu akan menjadi 200.000. Setelah tertawa, dia menatap William dengan dingin dan berkata, Jiangling hanya mengikuti kami bilang, kamu buang-buang makanan lunak, saya penasaran, di mana kamu memiliki kepercayaan diri dan 200.000, berani berbicara dengan saya seperti ini. Jiadi bukanlah orang yang bodoh, karena William sudah menunjukkan momentum baik kata-kata maupun kata-kata tidak memenuhi standar penggunaan yang boros itu harus memiliki keyakinan sendiri. Selain itu, dia sangat peduli dengan orang yang dipanggil William barusan. Jelas bukan orang biasa yang meminta pihak lain untuk mengirim 100.000. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kemudian Jiadi benar-benar ingin melihat apakah dia bisa membawakannya 200.000 untuk pemborosan seperti itu. William berkata dengan tenang, Anda hanya ingin uang. Mengenai bisnis saya menyarankan Anda untuk lebih sedikit bertanya. Tong Chai menggelengkan kepalanya, secara alami di atas sofa, menjentikan jarinya ke arah kemanusiaan lawan. Waktu, 10 menit, jika tidak memberikan uang kepada saya, kamu bisa mematahkan lengannya. Oke Digi. Satu orang menanggapi dengan menyeringai, namun, William tertawa tidak setuju. Saat ini, pintu bar terbuka dan sekelompok orang masuk. Itu adalah Qi Jiu dan Jiu Ye yang menuju. Dia masuk sambil tersenyum, dan berkata, jadi apa pintunya tertutup di siang hari bolong? Jadi dia masih duduk di sofa, tapi sekarang dia berdiri seperti kelinci yang ketakutan, berdiri dengan hormat dan pujian. Di hadapan Jiu, dia membungkuk dan tersenyum, Jiu Ye, kamu di sini, jangan beritahu aku sebelumnya, jadi aku bisa keluar untuk menemuimu secara pribadi. Jiu Ye tersenyum, melepas mantelnya, dan duduk di sofa, berkata, ada beberapa tamu terhormat yang datang untuk bersenang-senang malam ini.
Anda harus membuat persiapan dengan cepat. Pasti megah dan megah. Juga, temukan 10 anak kecil dari sekolah untuk menemani anggur. Tamu seperti ini, mengerti. Pahamilah, Jiuye, jangan khawatir, pasti akan indah untukmu. Penampilan Sok Jiadi, seperti pengkhianat saat itu. Pada saat itulah Qi Jiu melihat ada orang asing di bar, menunjuk ke arah William, mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, siapa anak ini? Pendatang baru. Dia menatapnya. Dan itu terlalu sulit diatur. Dia masuk, dia masih duduk. Apakah ini tidak memberi saya wajah? Jiadi langsung menyipitkan alisnya dan memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya, lalu tersenyum dan berkata, Jiuye, kamu salah paham, anak ini adalah tiket tunai untuk membayar adik iparnya. Setelah itu, dia menoleh dan berteriak pada bawahannya, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jangan menjatuhkannya dulu. William tidak membuat keributan, dia bangkit dan bersiap untuk pergi dengan yang lain. Namun, dia mendengar bahwa Jadi dan Jiuye sedang mendiskusikan satu orang. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa Jiangling cukup bagus, masih ada, dan kali ini aku juga membawanya ke sini. Tamu itu memintanya untuk menemaniku. Jiuye berkata dengan nada penuh nafsu, dengarkan kamu, dia juga punya sepupu. Siapa nama Jiang Wan, atau seorang wanita cantik terkenal di kota kita, atau seorang wanita muda, yang juga membawanya ke sini, dan mungkin para tamu akan menyukainya. Saudara perempuan pasti menarik untuk dimainkan. Jiadi langsung mengerti, dan berkata, Jiuye, kamu jangan khawatir, gadis kecil itu berutang 100.000 kepada kita. Sepupunya mendengar bahwa dia juga kekurangan uang untuk melakukan operasi pada putrinya baru-baru ini. Baiklah, cepat pergi. Jiuye tertawa. William mengerutkan kening, dia pikir mereka hanya ingin memukul ide Jiangling, tetapi tanpa diduga ide itu mengenai istrinya. Maka jangan menyalahkan diri sendiri karena bersikap kasar. Oleh karena itu, William tidak pergi, berhenti, berbalik dan berjalan ke Qi Jiu, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bagaimana situasi kalian, kenapa kalian tidak menurunkan anak ini? Jiadi terbakar. Apakah orang-orang ini semua gelisah? Qi Jiu juga sangat tidak senang, yang paling dia benci adalah apa yang dia katakan didengar oleh orang lain selain dirinya. Karena curiga, selalu khawatir lawan dikirim dengan penyamaran oleh lawannya. Jiuye, kata William dingin. Qi Jiu mengangkat alisnya, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata, kenapa, apa kau mengenalku? William terkekeh, dan berkata dengan acuh tak acuh, Jiangling adalah adik iparku, dan Jiang Wan adalah istriku. Sangat sederhana singkatnya, dengan cepat menjadi tenang di bar. Qi Jiuyi terkejut. Jiadi menamparkan kepalanya dengan kesal, mengertakkan gigi dan bergumam, sampah. Persetan kau lupa tentang itu. Itu kebetulan. Kenapa kamu tidak datang untuk bermain di malam hari? Kata Qi Jiu dengan jijik. Dia tidak menanggapi William dengan serius. Adik ipar dan istri Anda, saya tidak berani bergerak. Orang-orang yang hadir saat ini memandang William dengan dingin, dengan mata mengejek. Anak ini sudah berakhir hari ini. Jika Anda memprovokasi Jiuye, maka tunggu sampai seluruh keluarga meniru. Qi Jiu kejam macam apa itu, semua orang tahu bahwa selama itu yang dia inginkan itu harus diperoleh. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jika ada yang berani menghantam keluargaku dengan sebuah ide, maafkan aku, meskipun dia adalah Raja Surga, aku harus menangkapnya. Kata William keras. Di bar, mata semua orang tertuju pada William. Pertama, dia dikejutkan oleh kata-katanya, diikuti dengan ejekan dan tawa yang kejam. Bodoh ini, bukankah kepalanya akan ditangkap oleh pintu? Menurut dia di mana ini? Apakah kamu tidak tahu, ini adalah tempat Jiuye? Apakah kamu tidak tahu bahwa Jiuye adalah orang yang kejam? Sampah. Apakah kamu sedang mencari kematian? Qi Jiu sangat marah dalam sekejap. Sejak saya berkuasa, saya tidak pernah mendengar ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini lagi. Sialan kau, bercanda tentang ini. Saat Jiuye sangat marah, Jiadi segera membawa beberapa anak buahnya. Nak, cepat minta maaf pada Jiuye, atau aku akan potong lidahmu. Ucap Jiadi dengan ancaman dingin. Namun, di depan semua orang, William mengangkat alisnya dan mencibir, dia tidak cukup memenuhi syarat untuk aku meminta maaf padanya. Tidak memenuhi syarat. Jiadi kaget. Dia benar-benar ketakutan oleh roh tertegun William yang tidak takut mati, gila. Sombong sekali. Benar-benar berani mengatakan bahwa Jiuye tidak memenuhi syarat. Jadi, potong tangan dan kakinya, potong lidahnya dan rendam dalam win. Wajah Qi Jiu tampak dingin, dan matanya menunjukkan kedinginan. Namun, William langsung mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Zheng Tai.
Dalam sekejap telepon terhubung, dan suara Zheng Tai datang dari ujung yang lain. Tuan Chen, apa Anda butuh bantuan? Starlight Bar, Jiuye, tahukah Anda? Bawa orang-orang Anda kemari, saya ingin berada di sini. Kota Sangjiang menyingkirkannya. Kata William dengan tenang. Bersambung.